Pemirsa, telah terjadi pendaratan darurat di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, dan kita akan mengetahui informasi terkini dari sana. Sudah terhubung dengan jurnalis kami, ada Edi Sembiring. Edi, bagaimana situasi terkini di sana dan kemana para jamaah haji ini dipindahkan dari pesawat? Nggak bisa terlalu dekat bang, agak jauh ini bang kok dari kamera bang. Nggak apa-apa ya. Vera dan pemirsa, pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5688 mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, dan sebanyak 376 jemaah haji asal dari Surabaya dievakuasi dari pesawat, dan dapat terlihat di belakang saya merupakan pesawat Saudi Airlines yang melakukan pendaratan darurat, dan terlihat saat ini masih berada di apron di sekitar landasan Bandara Kuala Namu, dan terlihat petugas sedang melakukan sterilisasi dan penjagaan ke badan pesawat. Dan terlihat juga tadi kami ada di sana ada mobil pemadam kebakaran dan beberapa mobil jihandak yang melakukan sterilisasi dan penangkapan. Dapat kami sampaikan pada pukul 9:27 tadi mendarat satu penerbangan satu pesawat melakukan pengalihan penerbangan di Bandara Internasional Kuala Namu. Pesawat dengan nomor SV5688 ini melayani rute Jeddah Surabaya dan melakukan pendaratan sebagai langkah teknis demi menjamin keselamatan penerbangan. Seluruh penanganan pesawat dan penumpang dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur. Penerbangan tersebut menggunakan pesawat Airbus 333 dengan tujuan Bandara Internasional Juanda di Surabaya dengan membawa 376 penumpang. Saat ini semua penumpang dan kru sudah dilakukan pemeriksaan di terminal dan dinyatakan sudah clear. Saat ini kami mengetahui bahwa para penumpang sedang berada di ruang tunggu Bandara Internasional Kuala Namu, dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan barang-barang yang menyeluruh di seluruh penumpang. Kami juga memastikan bahwa Kolonel Pendam baru membenarkan bahwanya ada ancaman bom yang diterima oleh pesawat Saudi Arabia Airlines. Vera. Ya, Edi, jadi ini kembali ditegaskan bahwa ini tragedi kedua kalinya begitu ya. Karena sebelumnya juga dengan pesawat yang sama, Saudi Airlines mendapatkan ancaman teror bom beberapa waktu yang lalu, dan sekarang kembali terjadi sehingga dilakukan pendaratan darurat di Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Jadi bukan karena alasan ada jamaah yang sakit ya, Edi? Untuk saat ini informasi yang kami dapatkan masih seputar tentang melakukan evakuasi terhadap penumpang. Berdasarkan pandangan kami, adanya jihandak dan mobil jihandak dan lain-lain ini bukan merupakan technical landing biasa, melainkan ada ancaman lain terkait dengan status mendarat daruratnya pesawat Saudi Airlines ini. Seluruh penumpang dievakuasi dan seluruh badan pesawat juga dilakukan pemeriksaan secara mendetail untuk memastikan ada atau tidaknya barang yang menyerupai bom. Kolonel Asrul juga memastikan bahwa saat ini sedang melakukan sterilisasi, semua petugas TNI Polri sedang melakukan evakuasi dan juga sterilisasi kepada badan pesawat. Vera. Ya, Jihandak sedang melakukan upaya sterilisasi dan mengecek apakah benar ada dugaan barang yang dicurigai seperti bom atau bom yang ada di pesawat Saudi Airlines. Tapi kemudian bagaimana informasi yang didapat oleh awak pesawat terkait dengan informasi ancaman yang diterima? Kalau sebelumnya itu melalui email, Edi, lalu bagaimana dengan yang saat ini? Untuk informasi saat ini, apakah ancaman itu diterima melalui email atau tidak, kami belum dapat memastikan karena informasi masih belum diberikan oleh pihak terkait. Namun melihat situasi pesawat yang lalu, kemungkinan besar
ancaman ini juga diterima melalui email, meskipun itu belum ada informasi selanjutnya. Saat ini seluruh penumpang telah dievakuasi dan berharap secepatnya, karena ini sudah terjadi kedua kalinya di bandara yang sama dengan pesawat yang sama juga dan mendarat di Bandara Kuala Namu yang sama. Selanjutnya pihak terkait dan kepolisian harus melakukan investigasi lebih baik untuk mencegah hal yang terjadi serupa terjadi kembali. Vera. Iya. Seluruh jamaah ataupun penumpang dari pesawat Saudi Airlines ini sudah dievakuasi dan juga dilakukan pengecekan kesehatan. Lalu bagaimana dengan rencana penerbangan yang harusnya menuju tujuan, yaitu di kota Surabaya? Apakah ada informasi terkait dengan penerbangan terhadap para penumpang ini? Sebanyak 376 penumpang jemaah haji asal kota Surabaya ini masih menunggu di ruang tunggu Bandara Internasional Kuala Namu setelah mereka diturunkan dari pesawat setelah dievakuasi. Hingga saat ini para penumpang ini masih menunggu apakah akan diinapkan atau tidak. Tapi yang pasti semua barang-barang dan seluruh benda bawaan mereka sudah juga diturunkan dari pesawat. Dan tadi kami sempat melihat barang bawaan mereka sudah dibawa ke dalam bandara untuk dilakukan pemeriksaan lebih cermat lagi. Dan seluruh penumpang ini kami belum mendapatkan informasi apakah akan diterbangkan hari ini juga atau akan menginap satu malam di hotel terdekat atau dibawa ke asrama haji Kota Medan untuk selanjutnya mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dan pengecekan kesehatan lebih lanjut sebelum kembali dibawa ke tujuan awal, yaitu Bandara Juanda Surabaya. Vera. Baik, Edi Sembiring, kami akan update kembali informasi dari Anda, tapi kita akan bergeser ke rekan Surya Dharma yang saat ini berada di dalam area Bandara Kuala Namu. Surya, sudah terhubung? Mendengar suara saya dari studio? Baik, Surya, bisa Anda ceritakan bagaimana situasi terkini di dalam area Bandara Kuala Namu dan bagaimana kondisi para jamaah ataupun juga penumpang dari Saudi Airlines? Ya, saya dapat laporkan bahwasanya di lokasi terminal kedatangan maupun terminal keberangkatan, suasana di Bandara Kuala Namu cukup normal dan penerbangan pun tidak ada yang tertunda. Untuk kondisi jamaah haji asal Surabaya yang sempat tadi mendarat darurat menggunakan pesawat Arab Saudi Airlines SF 5688 pada pukul 9.27 WIB tadi, seluruh jamaah haji yang berjumlah 376 orang itu berada di Terminal Internasional Kuala Namu, yang mana kita tidak bisa mendekat dan posisinya jauh di belakang saya ini terminal kedatangan dan mungkin itu di Terminal Internasional ada di atas di Bandara Kuala Namu. Itu dia. Ya, saat ini sudah dievakuasi, lalu di mana para penumpang Saudi Airlines ini ditempatkan di ruang tunggu yang mana? Surya. Untuk saat ini penumpang jamaah yang asal Surabaya itu diistirahatkan di terminal keberangkatan atau terminal kedatangan internasional yang ada di lantai 2. Dan saat ini wartawan tidak bisa merapat ke sana karena membutuhkan menggunakan kartu yang sudah terdata di Bandara Kuala Namu. Wartawan mungkin tidak bisa melihat sana posisinya. Itu kalau bisa lihat ini terminal kedatangan domestik dan terminal keberangkatan internasional itu ada di atas. Sesuai dengan ada foto yang saya kirim ke Metro TV. Bahwasanya itu posisi ada di terminal keberangkatan internasional Kuala Namu. Ya, Surya, informasi awal yang sebetulnya kami terima itu adalah adanya jamaah ataupun salah satu penumpang dari Saudi Airlines yang sedang sakit sehingga harus dilakukan pendaratan darurat di Kuala Namu. Bisakah Anda konfirmasi informasi ini benar ataukah tidak, walaupun kita melihat faktanya bahwa pesawat saat ini sedang dilakukan pengecekan oleh tim dari Jihandak? Memang awalnya itu laporan adanya salah seorang jamaah yang sakit.
Namun di kalangan wartawan itu beredar bucket bahwasanya ada ancaman teror bom seperti yang ada seperti pada hari Selasa 17 Juni untuk pesawat Arab Saudi Airlines yang mendarat darurat juga di Bandara Kuala Namu. Kita melihat di lokasi pesawat di daerah kargo, bahwasanya itu pengamanan atau SOP-nya juga dilakukan seperti pesawat Arab Saudi Airlines yang mendarat darurat pada Selasa 17 Juni 2025. Untuk saat ini memang belum ada keterangan resmi dari pihak Bandara Kuala Namu, pihak kepolisian Polda Sumatera Utara, atau pihak Kementerian Agama setempat. Kita pada para wartawan masih menunggu keterangan resmi dari pihak terkait. Baik, Surya, lalu bagaimana dengan dampak dari pendaratan darurat ini? Apakah ada penerbangan lain dari pesawat yang harusnya berangkat tepat waktu di sana mengalami keterlambatan? Kalau dari press release dari pihak Humas Bandara Kuala Namu, untuk gangguan penerbangan baik domestik maupun internasional, baik keberangkatan maupun kedatangan, dari pantauan saya tidak ada terganggu. Kalau hanya sekedar delay saja beberapa menit saja masih ada terjadi, tapi akibat pendaratan darurat dari Arab Saudi Airlines ini, saya rasa penerbangan baik kedatangan maupun keberangkatan belum ada yang terganggu. Begitu. Ya, Surya, lalu apa saja prosedur pemeriksaan yang dilakukan saat ini terhadap pesawat Saudi Airlines yang melakukan pendaratan darurat ini? Kalau berdasarkan pantauan kita dari kedatangan tim Jihandak Polda Sumatera Utara dan juga pihak TNI dan pihak otoritas bandara dan Bandara Kuala Namu, seperti biasa mereka melakukan SOP setelah dilakukan eksekusi atau pengamanan daripada 376 jamaah, berikut juga kru pesawat Arab Saudi Airlines ke terminal kedatangan internasional atau terminal keberangkatan internasional. Pihak Jibom itu melakukan clear and clean untuk mengetahui apakah itu ada gangguan terkait teror bom tersebut. Ya, Surya, lalu sudah adakah pernyataan resmi dari pihak Saudi Airlines terkait dengan tragedi ini, Surya? Untuk saat ini kita belum dapat informasi dari Humas, karena untuk informasi tetap berada satu pintu dari Humas Bandara Kuala Namu yang informasinya akan melakukan konversi pers terkait pendaratan darurat dari pesawat Arab Saudi Airlines ini. Sebelum dilakukannya pendaratan darurat, apakah dari pilot kemudian mengirimkan sinyal darurat sehingga pendaratan ini memang harus dilakukan di Kuala Namu, Surya? Seperti apa prosedurnya sebetulnya? Kalau prosedur ini kan kita belum mendapat informasi dari Humas bagaimana SOP tentang divert daripada pesawat yang mendapatkan dugaan teror bom itu. Tapi yang kita ketahui, kalau memang sudah mendapatkan teror, itu pesawat yang sedang terbang di atas akan mendekati bandara terdekat untuk melakukan darurat pendaratan darurat untuk penyelamatan atau pengamanan. Demikian. Baik. Lalu bagaimana dengan komunikasi antara Bandara Kuala Namu dengan Bandara Juanda yang harusnya menjadi bandara tujuan dari pemberangkatan Jeddah menuju Surabaya? Untuk saat ini, untuk permasalahan koordinasi atau komunikasi dari Bandara Kuala Namu dengan pihak Bandara Juanda dan juga pihak Bandara Jeddah yang ada di Arab Saudi,
kita juga belum mendapatkan informasi dari pihak Humas Bandara Kuala Namu. Karena belum melakukan konferensi pers terkait kejadian ini. Ya, Surya, berkaca dari tragedi yang sebelumnya yang mana pesawat Saudi Airlines juga melakukan pendaratan yang sama yaitu di Bandara Kuala Namu dan kemudian para penumpang saat itu juga dievakuasi namun sempat diinapkan 1 malam kalau saya tidak keliru begitu ya. Nah, apakah Anda juga sudah mendengar pola yang sama juga akan diterapkan kepada para penumpang Saudi Airlines yang saat ini juga sedang mengalami pendaratan darurat di Kuala Namu? Kalau mendengar langsung dari pihak Bandara Kuala Namu, belum saya dapatkan. Tapi berdasarkan SOP yang mengaca daripada hari Selasa 17 Juni 2025 lalu, itu para penumpang atau kru pesawat Arab Saudi Airlines akan dilakukan pengecekan barang-barang dari pihak kepolisian. Setelah clear and clean, mereka akan diinapkan ke salah satu hotel yang dekat dari Bandara Kuala Namu. Dan setelah itu akan dilakukan konferensi pers. Kalau memang sudah clear and clean, baik dia pesawat, baik barang bawaan daripada jamaah haji asal Surabaya akan dikembalikan ke Surabaya. Terima kasih. Ya, Surya, dari tim Jihandak yang tadi melakukan pemeriksaan terhadap pesawat dan sepertinya saat ini juga masih berlangsung gitu ya. Ada berapa tim yang diturunkan? Untuk saat ini, saya dapat diperkirakan seperti biasa tim Jihandak yang turun ke lokasi itu. Untuk tim Jihandaknya itu sekitar berapa 30 personil kalau berdasar pantauan kita. Baik. Baik, dan Surya, kami juga akan kembali bergabung dengan Edi Sembiring yang berada di luar area bandara. Edi, apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap maskapai Saudi Airlines oleh tim Jihandak saat ini? Vera dan juga pemirsa, saat ini dari pantauan kami langsung dari dapat melihat lokasi pesawat itu berada. Saat ini masih berlangsung pemeriksaan dan juga sterilisasi yang dilakukan oleh seluruh petugas. Ada petugas gabungan dari TNI Polri, Jihandak dan juga Kopasgat yang masih menelusuri dan menelisik seluruh bagian badan pesawat. Terlihat dari layar kaca di bawah ada banyak orang atau petugas yang sedang juga menurunkan beberapa barangan tersisa dan juga dengan berhati-hati naik ke dalam pesawat untuk memastikan tidak ada benda yang mencurigakan. Saat ini pesawat juga masih berada di lokasi yang sama dengan 2 hari yang lalu, di mana pesawat Saudi Airlines ini juga mendarat darurat karenanya ada ancaman. Dan dapat kami laporkan juga dari sini bahwasanya tadi kami melihat ada satu mobil Jihandak yang bersiaga dan bertugas di sekitar areal pesawat dan juga ada 2 mobil pemadam kebakaran yang bersiaga untuk memastikan. Edi, masih mendengar suara saya dari studio? Baik, kita akan perbaiki komunikasi dengan rekan Edi Sembiring. Kita akan kembali mengetahui bagaimana situasi terkini di dalam area Bandara Kuala Namu. Surya, apakah saat ini para penumpang masih dilakukan pengecekan kesehatan dan bagaimana juga dengan psikologis mereka? Apakah juga ada pendampingan dari tim psikologis terkait dengan
bisa saja terjadi trauma ketika harus melakukan pendaratan darurat. Hingga saat ini saya belum bisa untuk merapat ke lokasi di mana 376 jemaah haji asal Surabaya diistirahatkan atau dieksekusi. Karena posisinya itu kita tidak bisa memantau apakah posisinya itu sedang dilakukan pemeriksaan, masalah psikologis. Karena posisi saya berada di terminal kedatangan yang jauh dari terminal keberangkatan Bandara Internasional Kuala Namu. Baik, terima kasih Surya Dharma melaporkan langsung dari Bandara Kuala Namu. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami akan terus mengupdate informasi terkini terkait dengan pendaratan darurat pesawat Saudi Airlines yang membawa jamaah haji dari Jeddah menuju Surabaya dan mendarat sementara di Bandara Kuala Namu untuk dilakukan pengecekan oleh tim Jihandak. Dan pemirsa, demikianlah breaking news untuk saat ini. Metro TV akan kembali dengan program-program lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.